Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vintage. Pada video kali ini kita akan bahas ya untuk aplikasi pinjaman online kredit pintar, dan khususnya untuk resiko galbay di aplikasi pinjaman online kredit pintar ini apa sih yang bakal kita rasain teman-teman ya. Jika kita melakukan keterlambatan bayar atau melakukan galbay dengan sengaja di aplikasi kredit pintar ini ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya untuk informasi TKB atau tingkat keberhasilan bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar ini. Untuk TKB 60-nya kita bisa lihat di atas ya, TKB kosongnya 97,82 atau TKB per hari ini ya. TKB 3098,48, TKB 6099,22% ya. Dan TKB 90-nya 100%. Dalam artian tingkat keberhasilan bayar nasabah yang pinjam di aplikasi kredit pintar ini dalam 3 bulan terakhir itu 100%. Dalam artian mereka mengembalikan semua pinjaman mereka. Entah apa yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online kredit pintar ini sehingga nasabah itu membayar semua pinjamannya teman-teman. Dan ya untuk pinjaman online kredit pintar ini memiliki limit hingga 50 juta ya, dengan syarat pengajuan yaitu pastinya ingin mengakses lokasi ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga nantinya akan meminta untuk mengambil foto KTP dan verifikasi wajah. Setelah itu masukkan kontak darurat, kemudian juga akan meminta untuk memasukkan nomor rekening tempat pencairan teman-teman. Sama lah seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya, semuanya sama saja. Dan perlu kalian ketahui untuk aplikasi pinjaman online kredit pintar ini telah menggunakan slik OJK atau BI checking. Jadi kalau kalian mau galbay di aplikasi kredit pintar ini, kalian akan di blacklist dari OJK sehingga mempersulit kalian untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain teman-teman, seperti itu ya. Dan kita akan mereview untuk aplikasi kredit pintar ini jika digalbay apa sih yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita simak saja video ini sampai dengan selesai. Nah, jadi yang pertama itu mereka akan melakukan teror ya teman-teman ya kepada si galbay ya, si orang yang melakukan galbay pinjaman. Dan ya untuk teror ini sebenarnya ini biasanya untuk aplikasi pinjaman online seperti ini, 1 hari setelah kita gagal galbay atau tidak membayar cicilan, terlambat bayar 1 hari saja, itu mereka telah melakukan teror kepada kita ya, melakukan penelponan kepada kita ya, telepon otomatis biasanya. Walaupun kalian blokir nomor telepon telepon yang masuk, itu tetap akan ditelepon lagi menggunakan nomor yang baru. Itu jatuhnya nomor spam teman-teman. Jadi percuma kalian blokir satu-satu, tetap mereka akan selalu menelpon teman-teman, karena mereka menggunakan nomor spam. Kemudian juga mereka akan meneror melalui WhatsApp ya teman-teman. Kalian bisa lihat di layar teman-teman, dengan ya kata-katanya memang agak sadis teman-teman ya, memang agak membuat kita risih teman-teman, seperti itu ya. Sampai mereka akan niat untuk mempermalukan kita teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini juga ada juga yang ingin ya, seperti ingin mendatangi rumah teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini debt collector mereka. Namun untuk kebenarannya ini memang tidak diketahui tentunya apakah ini benar atau tidak, atau hanya pengancaman saja teman-teman, seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini, kalian bisa baca sendiri nanti untuk chatnya ya, saya taruh di layar teman-teman ya, seperti itu. Dan yang berikutnya itu mengirimkan surat teman-teman, surat penugasan kolektor untuk menagih teman-teman, untuk menagih ke rumah teman-teman. Kalian bisa baca sendiri di sini ya, yang melakukan penagihan ya, collection para pelanggan dari gagal bayar di wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya, sesuai dengan daftar pelanggan yang disediakan teman-teman. Seperti ini kita bisa baca sendiri teman-teman ya. Jadi ya memang untuk aplikasi pinjaman online kredit pintar, bukan hanya kredit pintar namun semua aplikasi pinjaman online itu biasanya melakukan cara yang sama teman-teman, melakukan cara yang sama untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang gagal bayar teman-teman. Nah, jadi mungkin itu adalah untuk resikonya teman-teman ya, untuk galbay di aplikasi pinjaman online kredit pintar ini. Jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi apakah kalian berani untuk galbay kredit pintar ini atau tidak. Namun saran saya memang kalau kalian tidak butuh uang, lebih baik jangan melakukan pinjaman online, karena kalian bakal tahu sendiri rasanya akibatnya teman-teman. Belum lagi mereka akan melakukan juga yang namanya ini teman-teman, mereka juga akan melakukan yang namanya penyebaran data. Dan kalian akan merasakan akibatnya malu teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk pembahasan pada video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat teman-teman dan memberikan edukasi kepada kalian semuanya. Terima kasih.